Sobat JKN, jumpa lagi dalam podcast Info JKN Tulungagung. Di sore hari yang cerah ini, kita akan membahas tentang BPJS 1. Apa sih BPJS 1 ini? Nah, kebetulan di sini telah hadir dua rekan saya, Srikandi BPJS 1 dari kantor cabang Tulungagung. Ada Mbak Novi sama Mbak Vina. Halo Mbak Novi, Mbak Vina, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kelihatan dari wajahnya yang ceria ya, tanpa tekanan. Walaupun dengan tugas yang luar biasa ya teman-teman, tapi kita tetap melayani peserta JKN dengan sepenuh hati. Mungkin seperti itu ya. Baik, mungkin banyak sobat JKN yang sudah penasaran nih, apa sih BPJS 1 itu? Mungkin ada yang bisa jelasin nih, apa BPJS 1 itu? BPJS 1 itu atau singkatan dari BPJS yang membantu, itu merupakan petugas yang memberikan informasi dan menangani pengaduan peserta BPJS Kesehatan yang ada di rumah sakit. Oke, oh berarti itu teman-teman tugasnya hanya membantu menangani pengaduan dan keluhan yang terjadi di rumah sakit atau juga di vaskes tingkat pertama? Ya, namanya kan BPJS 1, kalau kita sebutnya MP3RS, staf edukasi, penanganan pengaduan, pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Jadi fokus utamanya adalah kita pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Di rumah sakit. Oke, berarti hanya fokusnya di rumah sakit ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih, apa saja sih tugas dari teman-teman BPJS 1 ini? Ya, jadi seperti yang tadi Mbak Vina sudah sebutkan ya, yang pertama kita adalah memberikan informasi ke peserta, terus juga ada menerima pengaduan dari peserta yang sedang pelayanan atau sudah pelayanan di rumah sakit. Selain itu kita juga kalau misalkan beranggapan bahwa pelayanan yang kita terima hanya terkait karantina prawajaran, tapi kita juga bisa menerima pertanyaan atau keluhan tentang seperti informasi umum seputar JKN ya, dari kepesertaan, tentang iuran, tentang pelayanan juga. Tapi nantinya kalau memang perlu konfirmasi atau koordinasi dengan bagian lain, kita infokan terus. Berarti tugas teman-teman ini sebenarnya banyak ya dan luas. Bukan hanya menangani keluhan atau pengaduan dari peserta saja, namun juga bertugas memberikan informasi kepada peserta tentang program JKN. Itu juga tentang kepesertaan, hiburan dan sebagainya. Itu ya, berarti banyak banget. Jadi kalian sebagai pemberi informasi ya masalah atau khususnya mereka yang sudah mengakses layanan di rumah sakit kayak gitu ya. Oke, petugas BPJS 1 itu kan BPJS Kesehatan bekerja sama dengan banyak rumah sakit ya. Apakah di setiap rumah sakit itu ada petugas BPJS 1-nya? Ada, tapi kita melakukannya secara mobile karena memang satu petugas BPJS 1 itu kan menangani beberapa rumah sakit. Jadi di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS itu pasti ada profil BPJS 1, di situ ada nomor WA-nya seperti itu. Selain itu kami juga setiap minimal 1 bulan sekali itu pasti kunjungan ke peserta di rumah sakit. Oke, berarti tadi Mbak Vina menyampaikan bahwa ada poster petugas BPJS 1 di rumah sakit. Di situ tertera nomor WA. Iya. Itu fungsi nomor WA itu bisa dimanfaatkan peserta untuk apa saja sih kira-kira? Kalau seperti yang tadi sudah saya infokan ya, kebanyakan itu kan peserta mengalami kendala saat akan melakukan pelayanan. Dari banyak status, biasanya kan ada karena kok tiba-tiba nonaktif status kepesertaan, misalkan gagal bayar. Jadi intinya nomor WA itu bisa diakses oleh peserta untuk pemberian informasi maupun ada keluhan tentang itu. Kemudian nomor WA-nya itu bisa melayani di 24 jam selama 7 hari atau seperti apa teman-teman? Mungkin bisa dijelaskan, ini pada nggak paham kan nanti ketika di rumah sakit, oh ini ada nomornya, saya hubungi jam 1 malam atau apa gitu, gimana? Kalau jamnya sendiri, kita di sini di posternya sudah ada keterangannya. Oh, udah ada keterangannya ya. Bisa diakses di hari dan jam kerja. Ada jam kerja. Oke, siap.
Berarti jika nanti peserta JKN yang sedang mengakses layanan di rumah sakit ada kendala atau apa, jangan lupa mencari petugas BPJS 1 atau di mana di situ tersedia poster. Biasanya posternya ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis gitu ya teman-teman. Biasanya ada di dekatnya humasnya atau ada juga di area pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau ada peserta yang mau menyampaikan keluhan gitu ya, itu mereka hanya melalui WA atau ada suatu aplikasi yang bisa diakses oleh peserta. Jadi untuk pelayanan pengaduan ini ada beberapa kanal yang bisa diakses oleh peserta. Di antaranya itu yang pertama itu di mobile JKN di fitur pengaduan layanan. Terus bisa juga nanti waktu peserta di rumah sakit itu jika ada kendala atau keluhan bisa disampaikan ke petugas penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Nanti jika membutuhkan koordinasi dengan BPJS 1 akan disampaikan ke kami seperti itu. Oke. Berarti bisa melalui mobile JKN atau menghubungi petugas penanganan pengaduan yang dari rumah sakit. Nah, Nanti diteruskan ke BPJS 1. Nah, peserta kalau mau mencari petugas penanganan pengaduan di rumah sakit ini mereka mencarinya di mana? Di bagian mana? biasanya di bagian humas yang Oh ada di rumah gitu. sakit. Oke. Kebijakan terbaru Heeh. di setiap rumah sakit atau kita sebutnya fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu di mana ada namanya signase atau apa ya, seperti simbol atau Penanda gitu ya. betul. Oke. Dan itu semua rumah sakit seluruh Indonesia sama. Heeh. Jadi memang situ ada tempat pemberian informasi tentang BPJS Kesehatan. Oke. Itu biasanya ditempatkan ada loket tersendiri, bisa di loket pendaftaran atau di bagian humas. Nah, jadi nanti silahkan mencari itu saja. Itu desainnya seluruh Indonesia sama. Sama ya. Ya. Oke. Berarti di hampir semua rumah sakit atau sudah 100% rumah sakit pasti ada ya penanda atau signase yang menandakan bahwa itu menjadi loket atau tempat untuk menyampaikan informasi keluhan dari peserta yang sedang berada di rumah sakit gitu ya. Betul. Nah itu berarti ada tanda khusus, diharapkan peserta nggak kebingungan lagi ya nyari karena rumah sakit luas juga kan, dan petugas yang ada di situ dari rumah sakit dan teman-teman BPJS 1 biasanya di situ juga. Ya, biasanya. BPJS 1-nya mobile ya. Iya. Oke, tapi kalau dari rumah sakit selalu setiap hari ada ya. Ada. Ada. Oke. Dan biasanya di situ memang standby untuk rumah sakit besar. Itu biasanya memang ada shift-shiftannya. Oh ada shiftnya. Oke. Kemudian kalau tadi yang menerima pengaduan adalah petugasnya dari rumah sakit, nanti petugasnya rumah sakit akan segera menghubungi teman-teman BPJS 1 itu ada SLA-nya nggak sih? Maksudnya harus dalam sehari berapa kali 24 jam kayak gitu? Iya, kalau kami itu kalau bisa itu 1 kali 24 jam kami selesaikan seperti itu. Apabila lebih dari itu karena butuh koordinasi dengan bidang lain seperti itu, kami pasti memberikan konfirmasi terlebih dahulu ke peserta sehingga keluhan peserta itu sudah diproses. Oke, berarti nanti petugas rumah sakitnya menghubungi teman-teman itu juga melalui aplikasi khusus atau melalui saluran informasi atau komunikasi dari teman-teman dengan petugas penanganan di rumah sakit. Iya, jadi untuk penanganan keluhan atau memberi informasi, kita ada aplikasi khusus ya. Oke. Antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan kita. Oke. Namanya aplikasinya SIPP, Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan. Jadi nanti apabila petugas Vaskes baik itu FKRTL maupun FKTP, rumah sakit maupun FKTP itu bisa entry di situ. Jadi misalkan ada peserta hari ini pengaduan karena misalkan sudah melakukan pembayaran tapi tidak update, nanti akan diisi di situ. Kemudian dari aplikasi itu akan dikirim. Nah itu nanti kalau misalnya membutuhkan penanganan kami pasti akan diteruskan masuk inboxnya kami, akan kami. Oh, oke. Berarti lebih mudah ya, artinya
penyampaian keluhan dari peserta itu lebih terdokumentasi atau terstruktur dengan baik ketika sudah dimasukkan melalui aplikasi SIPP. Dan pasti ketika ada keluhan dari rumah sakit, pasti mereka petugasnya input di SIPP ya. Harus input ya. Baik. Sifatnya wajib ya. Supaya juga terrecord dan penanganannya juga lebih cepat, mungkin seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini kalau ada peserta yang di rumah sakit, pastinya bingung ya, mana sih petugas BPJS 1 gitu. Apa ada ciri khusus sih petugas BPJS 1 seperti apa, pakai apa, atau ada penanda khusus? Ya, bisa dilihat. Bisa ya. Oh, bisa dilihat dari lampunya ini ya. Ya, yang biar jelas. Berarti ini ya teman-teman sobat JKN semuanya, kalau nanti menemui para Sri Kandi yang menggunakan rompi berwarna apa ini? Sage ya. Itu dan ada tulisannya BPJS 1, jangan ragu-ragu untuk disapa. Disapa boleh, tapi habis disapa jangan ditapis juga. Nah, itu disapa, dan ketika ada keluhan atau memerlukan informasi bisa langsung ditanyakan, ya seperti itu ya. Oke, terus tadi teman-teman juga menyampaikan ada aplikasi mobile JKN nih. Nah, banyak peserta yang saat ini kan belum tahu tentang aplikasi mobile JKN tersebut. Dari teman-teman BPJS 1 sendiri, ketika berkeliling ke rumah sakit, itu apakah juga memberikan informasi tentang mobile JKN ini kepada peserta? Ya, jadi kalau kita kunjungan ke rumah sakit itu memang masih rutin. Tujuannya yang pertama kita melakukan evaluasi pelayanan. Bagaimana pelayanan yang sudah didapatkan oleh peserta. Kita harus menyamakan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah berlaku. Selain itu kami juga ada edukasi berbagai macam info seputar JKN. Salah satunya dan mobile JKN. Yang biasanya fitur-fitur kami infokan ke peserta adalah yang pertama pastinya info peserta. Karena di situ ada data peserta, kemudian juga statusnya. Dan yang kedua yang penting biasanya itu adalah kartu digital. Saat ini kan kami sudah infokan bahwa sudah tidak ada lagi cetak kartu fisik, bisa pakai KTP atau pakai kartu digital. Jadi aplikasi mobile JKN ya. Nanti dan yang terpenting berikutnya sebenarnya banyak ya fiturnya ya. Jadi ada kalau untuk pelayanan, akses pelayanan di rumah sakit mempermudahnya dengan ambil antrian online. Kalau orang-orang biasanya sebelum menggunakan mobile JKN itu pagi-pagi harus datang dulu di rumah sakit soalnya gitu ya. Antriannya yang sangat sulit itu ya. Dan nanti dengan adanya mobile JKN ini menginfokan bahwa Bapak Ibu tidak perlu pagi-pagi datang ke rumah sakit, tinggal diakses aja dari rumah. Maksimal H-1 bisa ambil antrian dari situ. Jadi nanti waktu saat dari rumah sakit sudah tahu ada waktunya kan, kira-kira waktu pelayanannya kapan gitu. Jadi tinggal memperlihatkan petugas, melakukan administrasi sidik jari ataupun scan wajah, tinggal menunggu di poli sesuai dengan urutan di aplikasi. Udah tinggal nunggu dipanggil untuk antri pemeriksaan di poli gitu ya. Ini menarik sekali karena memang dulu fenomena itu nyata gitu ya. Peserta yang mau berobat di rumah sakit di poli itu memang datang pagi-pagi jam 5 ngambil nomor antrian. Ada juga tuh yang naruh sepatu, sandal atau barang-barang yang lain. Nah, ini inovasi dari BPJS ini sungguh luar biasa ya, karena kita memang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan atau meningkatkan mutu layanan kepada peserta JKN. Salah satunya adalah menghadirkan aplikasi mobile JKN dengan salah satu fiturnya adalah antrian online. Karena kalau dengan antrian online menghindari juga penumpukan pasien ya. Jadi nggak rebutan pusing, nggak ada kumpul di rumah sakit gitu kan. Karena mereka bisa memperkirakan ya, lama sih aku harus datang ke rumah sakit, nggak nunggu lama, yang sudah sakitnya agak butuh perawatan khusus nggak terlalu capek juga. Seperti itu ya. Nah, untuk sobat JKN jangan ragu lah untuk mengakses aplikasi mobile JKN. Di situ banyak fitur-fitur yang tentu saja akan memberikan kemudahan untuk peserta JKN. Jangan lupa download melalui handphone kita masing-masing ya, bisa melalui Play Store ataupun melalui App Store.
Oke, tadi kembali lagi pada keluhan yang disampaikan oleh peserta, misalkan menghubungi melalui WA. Nah, itu nanti untuk tahapan selanjutnya, apakah dari petugas BPJS 1 akan mengkonfirmasi kembali ke peserta yang mengajukan keluhan, atau sudah cukup berkoordinasi dengan pihak rumah sakitnya? Oh, kalau jadi bisa nanti dilaporkan ke petugas rumah sakitnya. Nanti jika misal dari petugas rumah sakit itu membutuhkan koordinasi dengan kami, ini pasti diteruskan. Selanjutnya kami memastikan atau melakukan konfirmasi ke peserta ya keluhannya. Nanti dikonfirmasi ulang ya pesertanya yang menghubungi melalui WA. Iya. WA-nya ini bisa telepon atau hanya WA? Bisa telepon, bisa WA juga. Oh, bisa ya? Tergantung, karena kan ada juga mungkin peserta-peserta yang lebih Bisa ngobrol langsung gitu ya? Langsung, Oke. iya. Kadang itu ada yang daripada kita kesalahpahaman kalimat ya, kalau ada yang urgent dan segera biasanya kami telepon, lewat konfirmasinya lewat Telepon ya? biar kita juga tahu urutannya sesuai dengan peserta. Karena tidak semua peserta pandai merangkai kata. Bisa menceritakan dengan rinci gitu ya. Kadang kalau ketemu langsung ataupun melalui telepon itu orang lebih enak bicara ya daripada menulis gitu. Karena kalau menulis mikirnya jadinya kayak 2 kali ya. Belum kalau tipe. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan peserta juga punya telepon ya teman-teman selama ini. Iya. Alhamdulillah sih rame ya. Oke ya. Iya. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu ya? Ada orang iseng telepon gitu, ada nggak? Ada beberapa namanya ya. Namanya Ya aneh-aneh yang gitu ya. anaknya itu ada yang nggak Lucu-lucu ya. ya. Ya namanya macam-macam ya. Iya. Tapi kita kan sebagai pemberi pelayanan tetap harus menanggapinya dengan wise gitu ya. Walaupun kadang mungkin pernah juga menyakitkan ya. Pasti ada. Ada Karena ya? kan kalau orang keluhan itu pasti merasa tidak nyaman. Oke. Jadi ya kita tetap punya kewajiban utama yang mendengarkan dulu. Oke. Kemudian konfirmasi dan menjelaskan. Kalau pengalaman teman-teman nih dari sekian banyak rumah sakit ya, mulai dari rumah sakit yang gede sampai rumah sakit yang kecil, itu kan apa namanya, pernah nggak sih ketemu dengan orang langsung di sana waktu mendapatkan pelayanan mengadukan keluhan terus mereka marah-marah sampai sangat marah, itu pernah nggak? Sejauh ini sih yang sampai marah gitu Nggak ada ya? ya. Paling cuma karena kan mungkin kondisinya sudah calm atau sudah stabil. Jadi waktu menceritakan ya kemarin saya untuk pelayanan seperti ini mbak. Oh gitu. Tapi untungnya kalau saat ketemu itu kan jadi kita langsung konfirmasi Oke. ke petugasnya saat itu rumah sakit mbak ini kok ada pelayanan seperti ini ya begini. Jadi langsung kalau ketemu itu ada solusinya seperti ini. Alhamdulillah sih peserta-peserta BPJS masih baik-baik. Masih baik-baik ya. Ini sangat kepandaian dari teman-teman BPJS 1 ya dalam memberikan penjelasan gitu ya. Makanya peserta yang mengadukan keluhan itu merasa nyaman. Oh, udah paham akhirnya dijelaskan gitu ya. Jadi nggak sampai marah-marah banget gitu kan ya. Oke, kalau ketika teman-teman berkunjung ke rumah sakit, itu kan pastinya berkoordinasi ya dengan rumah sakit. Apakah kalau teman-teman kunjungan juga ke ruangan rawat inap? Iya pastinya. Ke ruangannya juga ya? Iya, kami minimal itu 1 bulan sekali pasti kunjungan ke peserta, baik di rawat jalan maupun rawat inap. Oke. Ya, supaya kita bisa lihat langsung lah pelayanan di rumah sakit tersebut seperti apa, sudah baik atau belum. Dan itu teman-teman ketika berkunjung pasti berdampingan dengan para rumah sakit kan, dengan petugas rumah Iya. sakit kan, nggak Iya. jalan sendiri kan ya? Ya, kami dengan Sudah pulau nuwun gitu kan ya istilahnya ya. Sudah permisi gitu kan. Jadi saat kita bertanya sama peserta, kami informasikan kan butuh privasi ya. Mungkin ada yang saat kami datangi takut petugasnya. Jadi biasanya ya diantarkan, tidak waktu saat kami menanyakan
kan kami buka di ruangan. Oh gitu. Jadi privasi peserta itu terjaga. Dan pesertanya mungkin lebih nyaman gitu ya kalau menyampaikan ke kita jikalau ada keluhan terhadap pelayanan rumah sakit, mungkin seperti itu ya. Jadi kita dari BPJS kan sama-sama mendengarkan nih ya dari peserta ada keluhan, konfirmasi ke rumah sakit dan menemukan solusi yang terbaik apa gitu kan ya. Oke. Terus ini kalau di rumah sakit sendiri di ruangan rawat inap, biasanya yang banyak dikeluhkan peserta itu apa teman-teman? Kalau di rawat inap itu biasanya tuh terkait kebersihan. Ruang rawat inapnya, terus biasanya ruang rawat inapnya tuh panas seperti itu. Oke. Ya, yang biasanya seperti itu. Kalau panas ini karena cuacanya lagi panas ya. Iya, berarti itu nanti kan akan menjadi evaluasi bersama ya dari BPJS dengan rumah sakit. Bukan kita ada maksud menghakimi juga enggak kan, tapi bagaimana memberikan kenyamanan kepada peserta sesuai dengan yang ada di dalam perjanjian kerjasama, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus ini kalau peserta ada juga sih pernah ada yang bilang, saya pernah ketemu gitu ya, saya ketika di rumah sakit mengakses pelayanan kok statusnya non aktif, itu kenapa gitu kan. Itu ada yang pernah bertanya seperti itu dan dia adalah peserta dari PBI, rata-rata seperti itu ya, dari PBI. Kenapa kok nggak aktif, padahal bulan kemarin saya baru beruntung itu aktif loh. Kira-kira gimana teman-teman, ada bisa jawab? Ya, sebenarnya pertanyaan itu lumayan banyak sih. Oke ya, banyak juga kan ya. Makanya kan waktu itu kita kan pasti ada seperti format ya untuk peserta yang chat ke kita, itu pasti kita minta tolong infokan nomor kartu atau NIK, nama dan juga penghuninya itu dulu dan kapan. Nah, dari data itu kita cek kalau memang statusnya tidak aktif, ya kami infokan bahwa status tersebut kami menerima bantuan iuran, misalkan contohnya tidak aktif berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial gitu. Nah, terus nanti biasanya peserta kok tiba-tiba ya Mbak ya, bulan kemarin kan bisa saya akses gitu. Nah, terus ya kami jelaskan lagi bahwa penambahan dan pengurangan peserta itu sesuai dengan SK Kementerian Sosial BPJS Kesehatan, itu hanya menginfokan saja. Biasanya ada ke surat ke perangkat desa, kemudian informasi tentang penambahan atau pembayaran peserta di wilayahnya. Oke, jadi BPJS-nya menerima data dari Kementerian Sosial gitu ya. Oke, siap. Terus ini teman-teman, kalau di rumah sakit ada peserta yang mempunyai tunggakan gitu kan, terus dia udah kadung rawat inap, itu solusinya seperti apa teman-teman? Oh, kalau tunggakan itu nggak bisa. Kalau di BPJS itu ada namanya program rehab. Yang rehab itu bisa nanti kalau misal peserta ada tunggakan, itu kan kami beli fasilitas bisa mencicil Melakukan pembayaran secara dicicil gitu ya. Betul. Oke. Mungkin kalau langsung terlalu berat, makanya bisa mencicil Melalui program rehab. Oke, tapi kalau pas sudah punya tunggakan nih, dia kan di rumah sakit, pernah juga saya dengar dia dikenakan denda. Nah, itu dendanya itu denda apa gitu? Jadi untuk peserta yang menunggak, apabila sudah menunggak kemudian melakukan pelunasan, maka akan, dan saat itu peserta sedang rawat inap, 45 hari ke depan dari saat tahun pelunasan, maka terkena namanya denda rawat inap. Denda itu adalah yang dikenakan kepada peserta karena ada tunggangan tadi. Karena kewajiban peserta sendiri melakukan pembayaran rutin Secara setiap rutin. bulan. Nah, denda tadi besarannya adalah 5% dari perkiraan biaya saat rawat inap dengan mengisikan kode diagnosanya, kemudian dikali bulan tertunggaknya berapa. Dikaitkan dengan bulan tertunggak, dan yang melakukan input datanya itu adalah dari rumah sakit ya, karena yang menentukan diagnosa penyakitnya adalah dokter penanggung jawab pasien gitu ya. Dan itu pasti denda muncul setelah ada pemeriksaan dari dokter
meyakini bahwa diagnosa awalnya ini gitu ya teman-teman. Berarti bukan dari kita yang menentukan kan ya. Iya. Oke, kalau ada denda, itu peserta bayarnya kemana? Ketika denda pelayanan rawat inap itu? Bisa melalui beberapa kanal pembayaran, kalau kayak seperti Indomaret, Muhammad, mobile banking. Oh bisa ya dari mobile banking? Bisa. Oke. Bisa. Nanti memilih namanya BPJS pembayaran denda. BPJS pembayaran denda. Iya. Oke. Berarti ketika peserta ada tunggakan, itu dia akan dikenakan denda pelayanan rawat inap ketika rawat inap saja. Kalau rawat inap dapat denda juga nggak sih teman-teman? Enggak ya. Judulnya denda Denda rawat inap. Berarti kalau pihak tunggakan rawat jalannya nggak ada denda kan ya? kalau saat peserta akses pelayanan rawat jalan otomatis tidak ada denda. Ini Sobat CKN, kalau punya tunggakan iuran ketika mengakses rawat jalan nggak perlu khawatir, ketika sudah lunas langsung sudah otomatis bisa mengakses pelayanan rawat inap maupun rawat jalan. Namun ketika mengakses rawat inap dalam masa 45 hari dari pelunasan nanti akan dikenakan denda pelayanan rawat inap. Tapi denda iuran CKN sendiri itu tidak ada dendanya. Tunggakan iuran CKN sendiri itu nggak ada dendanya, hanya denda pelayanan rawat inap saja. Itu. Makanya jangan lupa untuk membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 ya. Itu juga kalian sosialisasikan ya di rumah sakit. Pasti. Jadi kalau ada denda atau apa nanti biasanya kita infokan, Bapak Ibu jangan lupa ya bulan depan dibayarnya sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Karena sekarang pembayaran juga kanal-kanalnya banyak ya, jadi tidak ada isu bahwa aduh sulit untuk membayar iuran BPJS dan sebagainya, karena banyak banget kanal-kanal pembayaran. Tuh. Oke teman-teman, ini biasanya keluhan yang paling banyak tadi tentang status kebutaan non aktif ya. Iya, betul. Oke. Selain itu ada juga nggak sih keluhan yang mereka sampaikan selain itu? Yang paling banyak ya memang itu ya. Iya, betul. Terutama peserta PBI ya. Iya, betul. Oke. PBI baik. Mungkin itu ya teman-teman yang kita bincang-bincangkan hari ini, perkenalan dari BPJS 1. Dan jangan lupa nanti sobat kalau ketemu dengan ini Sri Kandi Iya. BPJS 1 dengan penanda khusus apa tadi Mbak Novi? Roti hijau. Oke, jangan lupa untuk disapa, jangan ragu untuk bertanya gitu kan ya. Karena teman-teman BPJS 1 ini nggak gigit, sudah aman ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Tetap semangat memberikan pelayanan terbaik buat peserta JKN dan semakin sukses untuk kita semua mengemban amanah program JKN ini. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sobat JKN, hari ini kita sudah bincang-bincang dengan teman-teman kita dari Fakultas BPJS 1. Saya akan kembali lagi pada peserta JKN yang sedang mengalami keluhan atau kendala pelayanan di rumah sakit ketika mengakses layanan rawat jalan maupun rawat inap. Jangan lupa untuk menghubungi teman-teman BPJS 1 ataupun mendatangi petugas penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Jangan ragu untuk menyampaikan keluhan, karena di BPJS Kesehatan kita akan segera menindaklanjuti ketika itu ada keluhan. Karena BPJS Kesehatan mengutamakan pelayanan yang terbaik bagi peserta JKN dan kepuasan bagi peserta JKN. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum mendaftar sebagai peserta JKN untuk segera mendaftar. Jangan lupa, siapa yang sebelum hujan, jangan tunggu sakit untuk menunggu jadi peserta JKN. Selamat sore, sampai ketemu kembali dalam podcast Info JKN Tulungagung.